Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah wa sekalian, kita kembali berjumpa dalam kajian rutin mengkaji kitab-kitab para ulama, sekaligus juga berlatih ya membaca dan memahami arah gundul ya dari kitab ulama ini. Insyaallah di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakalim fi Adabil Alim wal Muta'alim, karya Syekh Badruddin Ibnu Jamaah rahimahullah ta'ala, yaitu di halaman 90, masih tentang adab seorang murid ya pada dirinya, adabihi fi nafsihi. Poin yang keenam ya, asadis, poin yang keenam. Bismillah ya, siapa yang mau baca duluan? Fadol, Kang Henry. Sudah siap, Kang Henry? Muhammad Henry. Suaranya nggak masuk, belum masuk. Ya Ustaz. Ya, Fadol siap? Insyaallah siap. Ya, Fadol. As-sadisu. Bismillahirrahmanirrahim. As-sadisu, adapun poin yang keenam, min a'dhamil asbabil mu'inati alal istighali wal fahmi wa adamil milali aklul qadri yasiri minal halali. Artinya? Poin yang keenam termasuk paling besarnya sebab-sebab mu'inati alal istighali. Mu'ina itu pertolongan, Ustaz. Yang membantu. Yang membantu terhadap kesibukan, fahmi dan kepahaman, wa adamil milali, dan menghilangkan kebosanan, aklul qadri, yaitu makan sekadarnya, minal halali, dari yang halal. Terus. Qala Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i berkata, semoga Allah meridainya, ma syabi'tu mundu sita asyrota sanatin. Saya tidak pernah kenyang selama 16 tahun. Hebat nih ulama. Wa sababu dzalika anna kasratal akli jalibatun la kasratis syurbi. Li kasratis syurbi. Dan sebab tersebut sesungguhnya banyak makan membawa kepada banyaknya minum. Wa kasratuhu jalibatun linnaumi wal biladati wa kusuriz zihni wa futuril hawasyi wa kathalil jism. Dan wa kasratuhu, dan banyaknya makan dan minum, jalibatun linnaumi, membawa kepada tidur dan kemalasan. Wa kusuriz zihni,
kusur di mana kan apa di sini Ustaz? Kalau kan istana. Enggak, di sini dari kosir. Dari kosirun. Kosirun tahu artinya? Pendek. Sedikit. Pendek. Pendeknya pendeknya otak. Dan pendeknya otak atau kecerdasan. Wa futuril hawasih dan futur. Futur itu apa? Lemah Ustaz. Futur itu bosan ya. Bosan. Ya bisa jadi futuril hawas. Hawasnya kan anggota panca indera ya. Iya lemah ya, lemahnya panca indera. Tadi balada apa tadi diartikan apa? Kemalasan. Balada ya bekunya gitu ya, bekunya ya maksudnya kemalasan ya. Usuri dihni wa futuril hawasi wa kasaril jismi dan malasnya tubuh. Hadza ma'ama fihi minal karahiyati syar'iyyati. Dan adapun ini yang dijelaskan di atas termasuk kemakruhan syariat disertai itu ma'ama fihi disertai ya yang ada padanya yang ada padanya termasuk berupa kemakruhan syariat yang dibenci oleh syariat. Wa ta'arrudi li khataril ashkamil badaniyati. Ta'arrud apa? Ta'arrud menyebabkan. Ya. Wa ta'arrudil dan menyebabkan bahaya penyakit badan. Kama kilah sebagaimana dikatakan fa inna da'a aktsaru ma tarahu yakunu minat ta'ami awis syarabi. Sesungguhnya penyakit lebih banyak ma tarahu apa yang kamu melihatnya yakunu minat ta'ami awis syarabi disebabkan dari makanan atau minuman. Ya, bagus ya, sudah bagus. Berikutnya yang mau nyoba siapa? Bu Eka mau nyoba baik. Atau yang lainnya boleh? Enggak dulu, Tat. Oh, enggak dulu. baru dapat kitabnya. Iya, iya. Oke ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang keenam ini adalah adab seorang penuntut ilmu, ya seorang pelajar terhadap dirinya, ya. Sebelumnya sudah kita banyak bahas ya, adab-adab seorang penuntut ilmu, ya dari mulai mensucikan hatinya, ya memperbaiki niatnya, ya untuk bersegera di dalam belajar, mengatur waktu ya. Nah, kata beliau yang di poin yang ke-6 ini termasuk sebab yang sangat besar yang membantu seseorang itu bisa sibuk, maksudnya bisa aktif ya di dalam belajar dan juga membantu kepada pemahaman tidak adanya bosan, yaitu ya makan. Nah, ini berkaitan dengan urusan makan ya. Makan sedikit ya secukupnya dari yang halal gitu. Jadi artinya tidak berlebihan di dalam makan. Ya. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu atau rahimahullah berkata, "Ma syabi'tu mundu sita asyrata sana." Aku tidak kenyang ya sejak
16 tahun. Ya, jadi betul-betul beliau sederhana dalam makan, ya, sehingga beliau maksimal ya di dalam meraih ilmu gitu ya. Lalu beliau jelaskan sebabnya ya. Sebab dari hal itu ya bahwa banyak makan itu bisa mendorong kepada banyak minum. Banyak minum bisa mendorong kepada tidur ya, kepada kemalasan atau baladah itu bisa artinya beku ya, jumud ya, berat akal itu untuk berpikir ya, pendek apa namanya akalnya yang menggunakan otaknya itu jadi susah ya karena tertimpa banyak makanan. Ya, anggota apa panca indera pun menjadi lemah ya. Jasad juga menjadi malas. Ya, hal ini semua juga disertai dengan adanya kemakruhan di dalam syariat. Ya, dan juga bisa menyebabkan kepada bahaya penyakit badan. Ya, sebagaimana di dalam syair ya dikatakan, ini syairnya Ibnu Rumi ya di dalam diwannya, Fainada aktsaru ma tarahu, sesungguhnya penyakit ya yang lebih banyak kalian lihat yaitu ada berasal dari makanan atau minuman. Ya, walam yuro ahadun minal awliya'i wal a'immatil ulama, dan tidak dilihat seorang pun, salah seorang dari para wali dan para imam-imam, para ulama, yasifu syakiron, ya, yang mensifati orang yang bersyukur, au yusafu bikasratil akli, ya, atau disifati dengan banyak makan, wala humida bihi, dan juga dia tidak dipuji, wa innama tuhmadu kasratul akli minad dawab. Ya, hanya saja banyak makan itu dipuji ya dari binatang. Alati la ta'kilu bal hiya mursadatun lil amal. Ya, yang tidak berakal tapi dia bisa apa namanya? Bisa mendorong kepada amal ya, pekerjaan. Jadi kalau manusia ini banyak makan tidak dipuji, bukan sesuatu yang terpuji ya. Justru banyak makan itu terpujinya bagi binatang, bagi hewan. Ya, karena hewan dengan banyak makan bisa banyak dagingnya, bisa juga giat di dalam beramal ya, membantu ya pekerjaan-pekerjaan manusia binatang itu. Jadi untuk manusia tidak terpuji. Wa dhihnu sahihu asyrafu min tabdidihi ya wa ta'tilihi bil qadril hakir min ta'am ya'ulu amruhu ila ma qad ulim. Ya, otak yang benar ya, pikiran yang benar yang lebih mulia ya untuk dibuat apa namanya? Tapi tidak mengurangi keimanannya. Ya, mohon dimatikan dulu ininya. Apa? Ya, lebih mulia ya, otak kita ini lebih mulia ya daripada untuk apa namanya dibiarkan menjadi lemah ya, dan juga tidak digunakan taktil ya dengan sedikitnya makan. Ya, yang perkara itu bisa mengarah kepada yang sudah diketahui ya, walau lam yakun min afati kasrati ta'ami wa syarab ilal, kalaupun tidak ada keburukan dari banyak makan dan minum itu, ilal haja ila kasrati dukhulil hala lakana yanbaghi lil akilil labib an yasuna nafsahu anhu. Ya, kecuali
butuh untuk banyak masuk ya keluar masuk WC gitu ya. Untuk buang air karena banyak makan, minum sehingga harus sering ke WC. Ya, walaupun hanya sebatas itu misalnya ya keburukan dari banyak makan dan minum itu, maka selayaknya bagi seorang akil, orang berakal yang cerdas ya, memiliki akal pikiran, maka dia menjaga dirinya darinya. Ya gitu. Dan pada kenyataannya justru keburukannya ya lebih daripada itu. Jadi bisa menghalangi akal untuk secara maksimal di dalam berpikir ya, di dalam belajar. Wa man ramal falaha fil ilmi wa tahsil al bughyati minhu ma'a kathratil akli wa syurbi wan naum faqad rama mustahilan fil 'adah. Ya. Siapa yang meraih keberhasilan di dalam ilmu dan menghasilkan tujuan ya yang dia capai ya disertai dengan banyaknya makan dan minum dan tidur, sungguh dia telah meraih sesuatu yang mustahil dalam kebiasaannya. Ya, jadi beliau menegaskan mustahil ya seseorang dengan banyak makan, minum, tidur bisa menghasilkan ilmu. Ya, bisa menghasilkan tujuan yang besar ya dalam menuntut ilmu. Ya, kalaupun ada kata beliau itu sangat mustahil dari dalam kebiasaannya begitu. Ya, makanya ada istilah yang terkenal ya para ulama itu al-bitnatu tudhibul fitnah gitu ya. Al-bitnah ya bitnah itu dari kata batnun. Jadi kenyangnya perut, ya penuhnya perut itu bisa menghilangkan fitnah kecerdasan. Ya, bisa menghilangkan kecerdasan. Wal aula dan yang lebih utama ya an yakuna ma ya'khudhu minat ta'am ya yang dia ambil dari makanan ma warada fil hadithi an Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam hadis ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ya beliau bersabda ma mala abnu adama ya tidaklah seorang anak Adam keturunan Adam mengisi wi'aan suatu wadah ya syarron yang lebih buruk min batnin daripada perut. Ya, jadi wadah yang paling buruk ya diisi ya secara penuh adalah perut. Ya, maka di sini anjuran Nabi bihasbi bani Adam. Cukuplah bagi seorang anak Adam lukimatin ya beberapa suapan ya yukimna sulbahu yang bisa menegakkan tulang punggungnya. Fa'inkan ala mahala kalau tidak ada halangan. Fathulusun li to'amihi maka 1/3 untuk makanannya. Wathulusun li syarobihi 1/3 untuk minumnya. Wathulusun li nafasihi dan 1/3 untuk napasnya. Rawahu Tirmidzi ya diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Ya oleh An-Nasai juga Ahmad, Tabrani dan yang lainnya dari hadis Miqdam bin Ma'ad Yakrib radhiyallahu anhu. Jadi ini manajemen dari Rasulullah SAW ya di dalam mengatur makan, pola makan agar kita memanagenya dengan 1/3. Jadi 1/3 untuk makan, 1/3 untuk minum, 1/3 untuk napas udara. Ya biasanya kalau berlebihan menjadi pas minum juga udah nggak kuat ya, apalagi untuk napas sudah tidak kuat itu artinya berlebihan. Ya, fa in zada ala dzalik maka jika dia menambah dari hal itu, ya lebih dari hal itu, fa ziyadatu israfun kharijun ani sunnah, maka menambah lagi berlebihan dalam makan dan minum itu adalah israf, berlebihan keluar dari sunnah. Qala Allah Ta'ala ya sungguh Allah Ta'ala telah berfirman wa kulu washrabu wa la tusrifu
makan dan minumlah kalian dan janganlah berlebihan. Qala ba'dul ulama, ya sebagian ulama berkata, jama'allahu bihadhihi al-kalimati at-tibba kullahu. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan dengan kalimat ini, dengan ayat wa qul washrabu wa tusrifu itu. Allah mengumpulkan kedokteran secara keseluruhannya. Jadi menurut para ulama, kedokteran itu, ilmu kedokteran itu ada di satu ayat ini. Makan dan minumlah dan jangan berlebihan. Ya, karena justru penyakit banyak disebabkan oleh makan dan minum seperti yang dikatakan oleh Ibnu Rumi tadi di dalam syairnya. Begitu ya. Baik, ada yang coba lagi, yang lain mau baca yang poin ke-7? Yang baru masuk barangkali mau nyoba baca. Ada? Ya. Belum ada? Baik, kalau belum ya kita lanjut. As-sabi'u, ya, yang ke-7, an ya'khudha nafsahu bil wara'i fi jami'i sya'nihi. Ya, hendaklah seorang penuntut ilmu itu ya mengambil dirinya dengan sikap waro, ya, dalam seluruh urusannya. Ya, jadi poin yang ke-7, seorang penuntut ilmu dia harus waro. Ya, jadi waro itu menjaga diri dari keharaman termasuk juga yang makruh. Ya, betul-betul menjaga diri bahkan terhadap hal-hal yang samar-samar, yang subuhat sekalipun dia harus menjaga, itu waro. Ya. Wa yataharul halala, dan memilih yang halal. Fi ta'amihi, di dalam makanannya, wa syarabihi, dan minumnya, wa libasihi, pakaiannya, wa maskanihi, dan tempat tinggalnya. Wa fi jami'i ma yahtaju ilaihi huwa wa iyaluhu, dan pada seluruh apa yang dia butuhkan dan juga dibutuhkan oleh keluarganya. Liyastaniro qalbuhu, agar hatinya itu bersinar, bercahaya, wa yasluha, ya, dan menjadi layak liqabulil ilmi, untuk menerima ilmu, wa nurihi, dan cahayanya, wa naf'i bihi, dan mendapatkan manfaat dari ilmu itu. Ya, wala yakna'u li nafsihi bidhahiril hilli syar'an mahma amkanahu tawarru' walam tuljihi hajatun aw yaj'alu haddahu al-jawaz bal yatlubuhu rutbah al-aliyah. Ya, jangan merasa cukup. Yakna'u itu dari qanaah, ya. Qanaah itu artinya merasa cukup, ya. Jangan merasa cukup untuk dirinya dengan kehalalan yang zahir secara syariat. Ya, kehalalan secara zahir, apa yang zahir secara syariat. Mahma amkanahu at-tawarru walam tuljihi hajatun. Ya. Apa namanya? Selama sikap waro yang memungkinkan untuknya, ya, dan tidak ada kebutuhan yang mendorong dia, ya, atau ya ja'alu hadzahul al-jawaz, yang menjadikan bagiannya adalah al-jawad, ya, kebolehan. Ya, maksudnya ya jangan merasa cukup dengan suatu yang halal, ya, yang mubah. Ya, tetapi selama memungkinkan untuk bersikap waro yang lebih walaupun terhadap hal-hal yang mubah tersebut, ya, maka dia harus bal yatlubuhu arutbah al-aliyah, ya. Gitu. Tetapi dia mencari tingkatan yang tinggi. Gitu. Jadi tidak semua yang halal itu harus dimakan, gitu ya.
Tidak semua yang mubah itu harus dia lakukan. Ya, justru dia juga harus berusaha menjaga diri sekalipun dari yang halal, yang dikhawatirkan justru bisa melalaikan, bisa apalagi menjerumuskan kepada yang makruh, apalagi yang haram. Ya, jadi terhadap yang halal pun harus berhati-hati. Ya, jadi mencari tingkatan yang tinggi, wayak tadi biman salafa minal ulama. Ya, dan dia mengikuti, ya, meneladani dari ulama salaf as-shalihin yang shalih fit tawarru'i, ya, di dalam sikap waro, an katsirin bima kanu yuftuna bi zawajihi. Dari kebanyakan, ya, yang mereka bisa terkena fitnah, ya, yubtuna yubtuna dari abta yubti, berfatwa, ya, an katsirin bima kanu yubtuna bi zawajihi, dari kebanyakan yang mereka sendiri menfatwakan boleh, gitu, memfatwakan kehalalannya, kemubahannya, begitu. Jadi banyak, ya, dari dari salaf, dari ulama salaf, orang-orang soleh, ya, sikap sebagai bentuk sikap waronya itu, ya, mereka meninggalkan banyak yang mereka sendiri memfatwakan boleh, gitu, memfatwakan mubah, halal, ya, tapi dalam rangka untuk mencapai derajat yang lebih tinggi, ya, gitu. Walaupun halal, ya, makanan seperti tadi, ya, mengambil sedikit dari makanan, walaupun makanan itu sendiri kan halal, ya, mubah, begitu. Tetapi yang diinginkan adalah ketinggian derajat, ya, pencapaian yang lebih tinggi di dalam ilmu, dia harus meninggalkannya. Termasuk tidur, ya, tidur kan mubah. Wa haqqu man dia bihi fi dzalika, dan yang lebih berhak untuk diikuti, ya, dalam hal itu, diteladani dalam hal itu adalah Sayyiduna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Tuhan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, pemimpin kita, ya. Haitsu lam yakulit tamrata allati wajadaha. Nah, ini Rasulullah SAW sendiri sudah mencontohkan untuk kita sikap waro. Ya, di mana beliau itu tidak memakan kurma, ya, lam yakulit tamrata allati wajadaha, yang beliau temukan fitorik, di jalan. Ya, jadi beliau sedang di jalan menemukan kurma. Ya, beliau tidak memakannya karena sikap waro, ya. Kenapa? Khosyata antakuna minas sodako. Beliau khawatir kurma tersebut adalah kurma sodako, karena bagi Nabi dan keturunannya, ya, itu menjadi haram. Sodako itu haram bagi beliau. Beliau tidak menerima sodako, tidak menerima zakat, ya, gitu, dan sodako yang lainnya, ya. Tapi yang beliau terima dari para sahabat itu adalah hadiah, ya. Kalau hadiah, makanya ketika ada pemberian dari sahabat, beliau selalu bertanya dulu, apakah ini hadiah ataukah sodako. Kalau dia berupa hadiah, diterima oleh beliau. Tapi kalau berupa sodako, tidak diterima oleh beliau karena haram. Nah, ketika menemukan kurma di jalan, beliau tidak mau memakannya. Kenapa? Karena khawatir ini adalah sodako, ini termasuk sodako. Ya, ma'abu di kauniha min, ya, gitu kan, bersamaan dengan keadaannya jauh dari hal itu, artinya kemungkinannya jauh ini adalah kurma sodako, ini jauh, gitu. Tetapi karena sikap waro itulah yang membuat beliau tidak mau memakannya. Wali anna ahlal ilmi yuktada bihi yu'khadhu anhum fa idza lam yasta'mirul war'a faman yasta'miluhu. Ya, karena para ahli ilmu, ya, yang mereka diikuti, diteladani, ya, dan diambil dari mereka, ya, keteladanannya.
Maka apabila mereka tidak menggunakan atau maksudnya mengamalkan waro, sikap waro ini, lalu siapa yang akan mengamalkannya? Ya, justru waro ini adalah sikap yang secara lebih apa namanya, lebih banyak ya diamalkan oleh para ulama, ya, oleh orang-orang yang ingin mendapatkan ketinggian dalam derajatnya. Ya. Nah, adab ini juga sebetulnya oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan petunjuknya ya melalui kisah Nabi Musa alaihissalam ya bersama Khidir ya. Di mana di situ banyak sekali memuat adab-adab ya tentang menuntut ilmu. Ya, seperti misalnya tadi menuntut ilmu harus sedikit makan, bahkan harus sampai kepada rasa lapar ya. Itu bisa kita lihat di dalam kisah Nabi Musa alaihissalam yang melakukan perjalanan jauh untuk menemui Khidir yang tujuannya dia ingin belajar ya kepada anak muda ya yang membantunya yaitu Yusha bin Nun. Ya, beliau mengatakan atina goda ana ya laqad lakina fi safarina hadza nasaba. Berikan kepada kami makanan kami. Jadi sampai kepada rasa lapar, rasa lelah. Yaitu adalah merupakan syarat seorang itu bisa meraih ilmu. Gitu. Ya. Dan juga tadi ya sikap waro ya untuk betul-betul menjaga diri. Ya, karena ilmu ini adalah cahaya yang tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat. Wayan bagi lahu an yastamila rukhasa fi mawadi'iha. Fi mawadi'iha ini salah harokat ya. Mawadi'iha karena ini diidopatkan ke ha ya. Jadi kalau diidopatkan maka hukum ismul ladzi la yansoribnya gugur ya. Ini jadi tidak dibaca fi mawadi'iha tapi fi mawadi'iha. Selayaknya baginya untuk menggunakan keringanan-keringanan itu pada tempatnya indal haja ilaiha ketika butuh kepadanya wa wujudi sababiha dan ada sebabnya liuk tada bihi fiha agar dia bisa diteladani dalam hal tersebut. Fa innallaha ta'ala yuhibbu an tu'ta rukhasuhu. Sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai, ya menyukai untuk dilakukan keringanan-keringanannya kama yuhibbu antu ta'azaimuhu. Sebagaimana dia juga menyukai untuk dilakukan yang azimahnya, kewajiban asalnya. Jadi memang ada rusoh-rusoh ya yang bisa kita ambil dalam hal-hal yang mubah ya termasuk dalam hal-hal ibadah bisa kita ambil ya kita harus bisa menempatkan ya pada tempatnya kapan harus mengambil rukhsah gitu ya. Jadi jangan juga berlebihan juga begitu. Adab seperti ini bukan berarti menjadikan kita itu lemah, justru malah lemes gitu ya. Sedikit makan, akhirnya justru malah belajarnya juga tidak fokus gitu ya. Bukan itu maksudnya. Ya. Asamin yang ke-8 an yuqallila istimalal mata'im allati hendaklah dia menyedikitkan ya menggunakan atau mengkonsumsi ya makanan-makanan alati hiya min asbabil baladah ya, yang termasuk sebab kebekuan otak ya otaknya jadi tidak encer gitu beku baladah itu wadok fil hawas dan lemahnya panca indera. Jadi kata beliau ada di sini disebutkan ya makanan-makanan ya menurut penelitian di zaman beliau ya
yang bisa menyebabkan kebekuan akal, kata beliau. Katufahil hamidi, seperti apel yang asam. Ya, apel yang asam, tufah al-hamid, kata beliau, itu bisa menyebabkan kebekuan otak. Ya, wal bakilla, ya bakilla ini sejenis apa ya? Sejenis kayak kacang gitu ya, ini namanya bakilla ya, bisa di searching nanti. Sejenis kacang ya, mirip kacang. Wa syurbil khalli, ya minum cuka ya, meminum cuka. Wa kadzalika ma yukthiru istimaluhu, ya dan juga yang penggunaannya banyak apa ini? Balgom ya. Al-mubalid lidhihni al-muthkin lil badan kakasratil alban wassamak wa ashbahi dzalika. Al-balgom ini tenggorokan ya, misalnya. Menyebabkan tenggorokan yang mubalid, yang bisa membuat beku ya bagi otak, ya berat bagi badan. Seperti apa, kata beliau? Seperti susu ya, alban, banyak susu, wasamaki dan ikan. Ya terlalu banyak makan itu ya. Secukupnya saja. Wasbahi dzalika, dan yang semisal dengan itu. Jadi intinya kita harus memperhatikan makanan-makanan mana ya yang bisa membuat akal menjadi lebih encer ya. Itu, atau sebaliknya yang bisa membuat beku itu harus kita tinggalkan, dan ini bisa dikembangkan ya penelitiannya melalui ilmu kedokteran sekarang ya. Begitu ini di zaman beliau. Intinya itu, kita harus memilih makanan ya yang membuat encer otak kita. Wayan bagi an yastamila ma ja'alahu Allah Ta'ala sababan li jaudati dzihni. Dan hendaklah ini sebaliknya ya, menggunakan apa yang Allah jadikan padanya sebab bagusnya otak. Nah, di sini ini beberapa contoh kata beliau, madagil liban, seperti mengunyah apa ini? Liban ya, susu ya. Mungkin susu yang sudah kental itu kayak apa? Keju. Wal mustoka ya. Apa ini al mustoka? Kismis ya, sejenis kismis ini ya. Mustoka ini kismis ya. Ala hasbil ada, sesuai dengan kebutuhannya, waqli zabib, dan memakan apa gandum ya, bukrotan ya di pagi hari ya. Wal zulab, zulab ma'ul wardi ya, yaitu air apa namanya, air mawar katanya, ma'ul wardi. Wa nahwi dzalika, dan yang semacam itu, mimma laisa hadza maudi'u syarhihi, ya dari hal yang bukan di sini tempat untuk menjelaskannya. Jadi beliau hanya memberikan sedikit contoh-contoh makanan yang bagus untuk dikonsumsi ya, untuk bisa membaguskan otak. Ya, yang kata beliau ini bukan tempatnya untuk
panjang lebar menjelaskannya. Jadi maksudnya kitab beliau bukan untuk menjelaskan tentang masalah makanan yang sehat ya. Itu wayan bagi an yatajannaba mayurisun nisyana bil khosiyah dan selayaknya untuk meninggalkan yang bisa menyebabkan lupa ya secara khusus. Ya, ini kaakli asari su'ril fa'ri katanya. Seperti memakan bekas liurnya tikus. Ya, memakan bekas air liurnya tikus. Bisa membuat lupa. Wa qiraati alwahil kubur dan membaca ini alam nih bagaimana ininya. Membaca papan kuburan katanya. Ya, waduhul baina jamalain makturaini. Ya, alam ini bisa, perlu diteliti lagi ya. Masuk di antara dua unta ya, makturaini. Apa ini? Yang dilewat ya jamaah lain makturain. Wa ilqail qomli ya dan membuang kutu katanya wa nahwi dzalika minal mujarabati fihi dan yang semacamnya dari hal-hal yang mujarobat berdasarkan pengalaman. Ya. Nah, ini diberikan komentar ya oleh pentahqiq ya la'alal musannif naqala dzalika ya mungkin saja penulis ya menukil hal itu akni min qaulihi yakni dari perkataannya ka'akli asari suril fari ilal akhir seperti memakan bekas liur tikus dan yang lainnya. Itu beliau menukil dari sebagian ahli kedokteran di zamannya. Di zaman beliau begitu ya. Wa ma zakaru min asbabin nisyan dan apa yang mereka sebutkan para ahli kedokteran di zaman beliau itu dari sebab-sebab yang membuat lupa yan bagi tahakkuk min tubutiha asbaban kaunnya. Perlu diteliti kembali ya kebenarannya ya secara sebab-sebab kauniyah. Jadi bisa ditelitilah oleh kedokteran kalau dalam masalah ini ya, dalam masalah makanan-makanan atau perilaku yang bisa membuat lupa. Begitu ya, bisa intinya adalah itu kita memilih makanan yang bisa menguatkan otak kita dan menjauhi yang bisa membuat beku otak kita dan membuat cepat lupa gitu ya. Atas yang ke-9 an yuqallila naumahu ma lam yalhaqu dararun fi badani wa dhani. Hendaklah dia menyedikitkan tidurnya ya, yang selama ya tidak mendatangkan kemadorotan pada badannya dan otaknya. Wala yazidu fi naumihi, jangan dia menambah dalam tidurnya. Ya, fil yaumi wal laila dalam sehari semalam ala samani sa'atin. Ya, di atas 8 jam. Wa huwa sulusuz zaman dan dia adalah sepertiga ya dari waktu dari 24 jam. Ya, 8 jam itu berarti sepertiganya. Jangan lebih dari sepertiga, kata beliau. Dalam masalah tidur. Fa ini tamala aluhu aqalla minha fa'ala. Ya, maka jika keadaannya, kondisinya memungkinkan untuk bisa lebih sedikit daripada 8 jam, maka lakukanlah.
begitu. Ya, ini menurut ilmu kesehatan sekarang juga sama ya. 8 jam maksimal tidur. Lebih dari itu ya berarti berlebihan gitu ya. Wala ba'sa an yuriha nafsahu wa qalbahu wa dhihnahu wa basarahu idza kalla syai'un min dzalika aw dawfa bi tanazzuhin wa tafarrujin fil mustanzahat bihaitsu ya'udu ila halihi wa la yadi'u alaihi zamanuhu. Nah, kata beliau tidak mengapa untuk merehatkan dirinya ya, menenangkan dirinya dan hatinya, otaknya dan pandangannya apabila kalla yakilu artinya mulai mulai lelah gitu ya, lelah dirinya, hatinya, otaknya, pandangannya mulai lelah karena belajar begitu ya, beban belajar atau udah ufa atau lemah ya, dengan cara apa? Bitanazuhin ya, berwisata ya, berwisata, watafarujin, refreshing ya, jadi menghilangkan kepenatan, fil mustanzahati, di tempat-tempat rekreasi, tempat-tempat wisata ya, biha itu yaudu ila halihi, di mana dia bisa kembali kepada kondisi yang semula ya, kepada kondisi yang fresh, wala yaidu alaihi zamanuhu, dan tentu waktunya tidak membuat dia sia-sia. Jadi jangan berlebihan juga. Ya. Wala ba'sa bi mu'anatil masyi wa riyadatil badani bihi. Dan tidak mengapa dia bersungguh-sungguh dalam berjalan ya, dan olahraga. Ya, jadi dengan berjalan ya, berjalan untuk olahraga dan juga olahraga yang lain. Faqad qila ya, sungguh telah dikatakan innahu yun'isul hararata wa yujibu fudulal akhlati wa yunashitul badan. Hal itu bisa menimbulkan panasnya badan, jadi berenergi gitu ya, badan kita itu, dan bisa menghilangkan kotoran-kotoran ya dalam tubuh ya, dan juga bisa membuat semangat badan. Ya, wala ba'sa aidan bil wat'il halal idza taja ilaihi faqad qala al atiba'u bi annahu yukhaffifu al fudul wa yunashitu wa yusaffi dhihna idza kana indal haja bi i'tidalin wa yahdaru kasratahu hadarul adawi fa innahu kama qil ma'ul hayat yuraqu fil arham. Ini bagi yang sudah menikah ya, tidak mengapa yang melakukan hubungan yang halal apabila dia butuh kepadanya. Sungguh para dokter mengatakan bahwa dengan berhubungan itu bisa meringankan fudul ya. Wallahualam, ini beban-beban berat yang ada di tubuh ya. Jadi maksudnya menjadi tidak tegang ya, otot-otot itu. Wa yunashitu, dan membuat semangat. Wa yusafidhihna, dan bisa menjernihkan akal ya, otak, pikiran, idza kana indal haja, apabila ketika dia ada pada kebutuhan, bi'tidalin, dengan porsi yang pertengahan, i'tidal, tidak berlebihan begitu ya. Wa yahzaru kasratahu hadzaral adawi, dan hendaklah dia berhati-hati dari banyaknya berhubungan suami istri ya, seperti berhati-hatinya menghadapi musuh gitu ya. Seperti berhati-hati menghadapi musuh. Fa innahu kama qila ya, karena sungguhnya hal itu seperti dikatakan ma'ul hayati yuraku fil arham. Air kehidupan ditumpahkan di dalam rahim.
Yud'ifus sam'a, melemahkan pendengaran, wal basor, dan penglihatan, wal asoba, dan urat saraf, ya, wal haroro, dan panas, wal hadma, ya, hadma ini tulang, ya. Ghairu dzalika minal amradi radi'ah wal muhaqqiquna minal atibba yarawna anna tarkahu aula illa li daruratan wastishfaan. Ya. Jadi kalau berlebihan juga bisa berbahaya ini, ya. Berlebihan bisa berbahaya, melemahkan pendengaran, penglihatan, urat saraf, ya, panas, ya, tulang, ya, berpengaruh kepada tulang juga, ya. Nah, selain dari itu, dari penyakit-penyakit yang buruk, para peneliti dari dokter, ya, dari para dokter memandang bahwa meninggalkannya lebih utama kecuali darurat dan dalam rangka mengobati istisfaan. Jadi apapun yang berlebihan itu bisa madorot gitu, ya. Makan, minum, berhubungan juga sama. Wabil jumlah, ya, secara umumnya fala ba'sa an yuriha nafsahu, tidak mengapa dia untuk menenangkan, merehatkan, ya, dirinya idza khofa malalan, kalau dia khawatir bosan, ya. Jika khawatir bosan dari belajar, dia perlu untuk refreshing begitu, ya. Wa kana ba'du akabiri ulama, sebagian besar ulama-ulama besar, yajma'u ashabahu, mereka mengumpulkan sahabat-sahabatnya fi ba'di amakin tanazuh, di sebagian tempat-tempat rekreasi, tempat wisata, fi ba'di ayami sana, pada sebagian hari-hari dalam setahun. Jadi setahun sekali mungkin, ya, mereka mengumpulkan rekreasi ke satu tempat. Itu juga para ulama melakukan itu. Ya, wa yatamazahun, ya, mereka bercanda, ya, mereka ini, ya, berrekreasi, bersenang-senang, bimala dororo alaihim, dengan sesuatu yang tidak ada madorot bagi mereka, fidinin, baik dalam agama mereka. Jadi jangan sampai justru malah melanggar syariat. Juga harus memilih tempat-tempat yang tidak melanggar syariat, yang misalnya di situ tidak banyak aurat, yang melihat aurat dan sebagainya. Itu menjadi madorot dalam agama, dan juga tidak madorot kepada kehormatan. Jadi harus menjaga kehormatan diri, irdin, gitu, ya. Itu tetap wibawa bagi seorang alim harus terjaga meskipun dalam ketika wisata seperti itu, gitu, ya. Baik, Ibu sekalian, alhamdulillah kita sudah membahas sampai poin yang ke-9. Ya, masih ada satu poin lagi, insya Allah nanti di pertemuan yang akan datang, berkenaan dengan adab seorang penuntut ilmu bagi dirinya. Ya, yang 10 ini yang terakhir. Nanti masuk ke pasal adab bersama dengan syekhnya, gitu, ya. Sampai di situ, barangkali kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, kalau tidak ada kita cukupkan untuk kajian kita, ya, kajian kita rutin. Insya Allah mudah-mudahan menambah ilmu bagi kita, ya, menambah kosakata, ya, untuk semakin kita bisa terbiasa, ya, dengan dalam membaca, menelaah kitab-kitab para ulama, ya, menjadikan kita akrab. Mudah-mudahan ini menjadi usaha kita di dalam meningkatkan kualitas kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Ya, syukron, ya, ala ihtimamikum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.